One, two, three, four. Halo teman-teman, selamat datang di pembelajaran kelas 4, tema 7, indahnya keberagaman di negeriku dengan materi Indonesia, IPS, IPA, SBDP, dan PPKN. Mari kita mulai pembelajaran tentang indahnya keberagaman di negeriku. Yang pertama ada Indonesia, suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat rukun berdampingan berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Sedangkan jumlah suku yang paling sedikit yaitu suku Nias dengan jumlah 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 1,2% dari penduduk Indonesia. Materi selanjutnya yaitu IPS. Faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 13.466 pulau. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas, terdiri dari 13.466 pulau. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan, baik gunung berapi maupun bukan gunung berapi. Keempat, penerimaan masyarakat terhadap perubahan, contohnya kemudahan sarana transportasi dan komunikasi, memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan, contohnya masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain, sebaliknya masyarakat pedalaman sangat sulit menerima sesuatu yang baru. Materi selanjutnya yaitu IPA. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Gaya mempunyai beberapa macam. Yang pertama, gaya otot, kedua, gaya listrik, ketiga, gaya magnet, keempat, gaya gravitasi, dan kelima, gaya pegas. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dilakukan oleh otot-otot tubuh kita. Misalnya kita menendang bola, maka kita akan mengerahkan gaya otot kaki kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia, oleh karena itu gaya otot bisa mendorong dan menarik. 2. Gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Contohnya, terdapat pada sisi dan penggaris plastik yang telah digosok dengan rambut kering sehingga dapat menarik sobekan kertas-kertas kecil. 3. Gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang diakibatkan oleh magnet. Contohnya, ketika kita mendekatkan magnet batang pada paku besi, maka paku besi itu akan tertarik dan menempel pada magnet batang. 4. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya yang diakibatkan oleh gaya tarik bumi terhadap segala benda di permukaan bumi. Akibatnya, kita bisa berdiri tegak di permukaan bumi dan tidak melayang. Yang kelima, ada gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya, gaya pada pegas terdapat pada ketapel dan busur panah. Materi selanjutnya yaitu PPKN. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satunya, akibatnya terjadilah persebaran agama daripada pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, diantaranya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berikut beberapa simbol dari agama yang ada di Indonesia.
Arti simbol Islam melihat sebuah masjid akan menemukan simbol ini pada ujung kubahnya, karena simbol ini merupakan simbol dari agama Islam. Arti simbol Hindu sering saya lihat dari film-film Bollywood. Memang adanya India merupakan negara yang mayoritasnya pemeluk agama Hindu. Arti simbol Kristen merupakan simbol yang digunakan oleh pemeluk agama Kristen yang melambangkan Yesus merupakan Tuhan bagi agama mereka. Arti simbol Konghucu adalah Yin dan Yang, artinya filosofi Tionghoa yang mendeskripsikan sifat kekuatan yang saling berhubungan dan berlawanan. Arti simbol Buddha, Well of Dharma, berarti Buddha dan berarti Siddhartha Gautama Dhamma, pendiri dari penemu agama Buddha. Arti simbol Katolik merupakan simbol yang digunakan oleh pemeluk agama Kristen Protestan. Dalam bahasa Indonesia yaitu cross berarti salib. Salib melambangkan Yesus. Materi selanjutnya yaitu SBDP. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Papua. Ayah mengenal salah satu lagu dari Papua. Lagu Apusai merupakan lagu yang terkenal dari Papua. Mari kita menyanyikan lagu Apusai bersama-sama. Sorry,